Nama saya Tati Kancaniati, saya seorang social entrepreneur dan saya penggagas dari Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru. Jadi lahir Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru ini adalah sebagai sebuah marketing kreatif gitu ya. Bagaimana agar produk-produk kita itu dikenal di dunia luas, kemudian juga orang mau datang ke desa kami, kemudian bisa membeli produk kita, bahkan bukan hanya sekedar membeli, tapi mereka pun juga berniat untuk menjadi distributor, agen dan sebagainya. Jadi Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru ini adalah sebuah jasa bagaimana agar masyarakat di luar sana yang bingung mencari inspirasi bisnis, mereka ingin mulai bisnis tapi dari mana gitu ya, pengen mulai bisnis di rumah modelnya seperti apa. Nah, alhamdulillah di Desa Tegalwaru dengan UKM-UKM-nya ini ada model-model yang bisa dicontoh begitu. Dan alhamdulillah hingga tahun 2019 ini menjelang 2020 ini sudah lebih dari 200.000 pengunjung yang datang ke desa kami, dan otomatis Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru ini akhirnya mengubah banyak hal ya. Nah, kurang lebih ada 35 produk ya. Jadi kalau kita bicara UKM itu sebenarnya di Desa Tegalwaru dengan jumlah 13.800 lebih, ini kurang lebih 80%-nya ber-UKM di rumah masing-masing. Tapi kalau bicara berapa jenis produknya, ini kurang lebih ada 35 jenis produk usaha. UKM-UKM yang ada di Desa Tegalwaru ini di dalamnya itu ada sebuah histori yang cukup menarik gitu. Di kerupuknya Jembar ya, kalau orang datang ke Tegalwaru hanya ingin mengetahui cara bikin kerupuk, nggak usah jauh-jauh ke Tegalwaru, di YouTube aja udah ada gitu. Tapi yang kita ingin sampaikan adalah nilai socialpreneur, dan yang diberdayakan, yang bekerja adalah anak-anak yatim dari Tasikmalaya. Ada produk apa aja ya kerupuknya gitu? Bisa dijelaskan. Kerupuk dua macam di sini, ada kerupuk kulit sama kerupuk putih. Pertama di adon dulu, diadon terus dimasukin ke itu mesin itu. Terus dikukus, terus dijemur situ, terus masukin oven. Udah kering. Kalau mau digoreng terus dijemur lagi. Odong-odong gitu yang mobil tua begitu, yang biasanya dia cuman nganterin anak-anak keliling saja bayar 2.000. Nah, tapi mereka kita masukkan dalam tim sehingga mereka siap kalau menerima tamu gitu ya. Kampung Tegalwaru ini banyak pulang buat bisnis gitu kan, ya untuk berbagi rezeki lah gitu. Buat kayak kita ini para sopir odong-odong gitu kan, jadi keangkat juga kan, armada kita kepake buat kunjungan gitu kan. Gitulah. Herbal Sari Sehat itu satu jenis UKM, tapi di dalam herbal sendiri itu ada 60 produk. Ada minuman lidah buaya, ada permen rosella, ada pelangsing, ada sidaguri, ada jahe merah dan macam-macam. Jadi di Sari Sehat juga dia banyak belajar
tentang bagaimana menanam, bagaimana juga membuat produk juga kita ada prakteknya juga, dan pengenalan juga tentang tanaman-tanaman obat. Untuk wisata bisnis kayaknya tambah menguntungkan ya. Kesatu juga kita nambah relasi, kedua juga kita tambah wawasan, kita jadi banyak dikenal orang banyak gitu. Dari kalangan kecil sampai kalangan atas kayaknya alhamdulillah ya. Harapan ke depan ingin satu-satunya lebih maju ya, lebih banyak dikenal lagi, lebih luas lagi gitu untuk pemasarannya itu aja. Tas sendiri ini yang merajai ya UKM-UKM yang ada di Desa Tegalwaru, kurang lebih 2000 KK. Bahkan sekarang tas ini sudah kita klaster. Jadi tas yang brandnya sudah cukup baik ya, Maikina Kirana, ada tas yang kelompok tas sponsor gitu ya. Kemudian ada tas seminar, tas traveling dan sebagainya, itu ada kelompok-kelompok masing-masing. Merek minyak kita sendiri adalah Malwas. Kita dari yang paling murah kita 35.000 tas cewek itu ya, sampai yang ada harga 200.000. Alhamdulillah sih membawa berkah lah, banyak kunjungan dari mana-mana ya ke sini. Jadi kita juga lebih lancar lah usaha gitu. Menambah pendapatan. Harapannya sih pengen terus maju lah, biar kita lebih sukses lagi ke depannya. Jadi Everis ini sendiri betulnya adalah sebuah aksesoris yang tidak sengaja saya buat. Untuk produknya kita dari tahun 2007 itu mengerjakan produk aksesoris perempuan serta gifts dan souvenir. Untuk saya pribadi sih Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru itu seperti rumah kedua ya. Ternyata dari internet itu kita bisa mengirimkan produk-produk kita sampai ke luar Indonesia, termasuk ke Singapura, ke Malaysia, ke Dubai, terus ke Hong Kong, dan yang terakhir itu kita ke pengiriman ke Qatar. Itu pengiriman terakhir kita ke Qatar dan ke Korea Selatan, seperti itu. Harapan saya untuk Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru, mudah-mudahan Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru bisa semakin banyak dikunjungi oleh para orang-orang yang ingin belajar soal bisnis. Sebuah area nyata yang dimana orang-orang yang pengen usaha itu nggak hanya sekilas dapat info tentang usaha, tapi mereka bisa praktek langsung, mereka bisa juga mendapatkan ilmu langsung yang hanya didapat di Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru dan tidak didapat di tempat-tempat yang lain. Waru Farmland itu sendiri dari kata Tegalwaru mengikonkan di 3 kata, jadi ada agro, edu, tourism. Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru ya, jadi mungkin kita ada mitranya sendiri mas gitu untuk masyarakat di Tegalwarunya sendiri. Nah setiap kali masuk dari gang Tegalwaru itu masuk ke dalam, nah kita mitra sama mobil odong-odong gitu. Nah mereka mengantarkan setiap pengunjung yang ada di depan untuk kesini gitu. Jadi keterkaitan dengan UKM juga, UKM pembuatan tas, dompet dan segala macam itu kita mitra juga sama mereka. MT Farm bisnisnya di pertanian peternakan, integrated farming system, peternakan terpadu. Jadi kita awalnya di domba, kemudian kita ke nambah domba kambing, kemudian jadi domba kambing dan sapi. Mengangkat Tegalwaru ini salah satu bukti yang sudah kita lakukan adalah kita bikin wahana wisata namanya Waru Farmland. Waru Farmland ini kan bahasa Inggrisnya Tegalwaru. Tegal itu kan land ya. Waru ya, ini Waru Farmland inilah kita pengen mengangkat Tegalwaru dan juga potensi yang ada di Tegalwaru pengen kita optimalkan, pengen kita katakan nasionalkan supaya minimal Jabodetabek mengetahui apa keistimewaan, kelebihan dari daerah Tegalwaru. Usaha saya mungkin usaha gendang Sunda, pengrajin gendang Sunda. Sebenarnya ciri khas di sini, buatan di sini gendang itu gendang toktak dibilangnya. Beda dari yang lain, ciri khas sendiri itu Bogor.
Kebetulan saya juga sendiri pembuatnya. Pokoknya asal dibilang gendang toktak berarti udah, oh ini ayah Butatik gitu. Oh binaan misalkan Butatik gendangnya suaranya begini gitu, berarti udah toktak gitu. Suaranya toktak beda. Itu suara itu udah berhasil. Jadi udah ada masuk rekaman. Rekamannya itu lagunya lagu Nalangsa. Dibawain sama saudara saya juga, kakak saya itu sama Watata. Kalau pengaruhnya itu banyak sekali. Pertama aja waktu sebelum misalkan kita belum tayang di televisi atau misalkan di media itu termasuknya dibantu sama Ibu Tati. Dibantu dalam segi satu pemasaran, terus ya utamanya pemasaran sih, ya dibantu. Kesannya sangat bagus lah, sangat membantu buat saya. Tadinya misalkan omset dari pertama sebelum bergabung misalkan ke bisnis Tegalwaru, tadinya omset misalkan per bulan itu 4 set bisa bertambah jadi 8 set gitu. Ya ke Butatik juga, mudah-mudahan Butatik dipanjangkan umur ya. Jadi istilahnya ke Butatik itu semakin jaya, itu semakin berhasil dalam usahanya, membantu istilahnya UKM Tegalwaru, khususnya ke UKM saya gendang dan teman-teman yang lain. Sebagai pengrajin juga pelestari budaya wayang golek. Jadi ini usaha saya wayang golek. Kemarin aja kita bulan kemarin itu pameran di Korea. Ya tahun 2018 awal Desember itu ke Arab Saudi ke Jeddah. Insya Allah nih bulan depan Februari saya ke Jerman. Pertunjukan juga. Iya, sambil pertunjukan. Ya, alhamdulillah membawa berkah bagi saya gitu. Kalau dulu sebelumnya saya kan produksi nyari pasaran. Tapi sekarang karena bermitra dengan Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru, alhamdulillah nggak pernah masarin, jadi pada datang sendiri konsumen. Itu aja barokahnya buat saya. Karena golek itu kan identik dengan budaya ya, khususnya budaya Sunda gitu ya. Makanya kalau kita ngaku orang Sunda, kalau nggak kenal golek itu dengan ngaku orang Sunda lah gitu. Seru banget pastinya, enak, orang-orang di sini tuh ramah-ramah banget, terus juga di sini bersih, nyaman, terus kita di sini di welcome-in banget sama orang-orang itu enak banget. Selama di Tegalwaru kita ngerasa nyaman, suasananya juga asri, terus nambah ilmu. Kita ke UMKM ramah-ramah, teteh-tetehnya juga ramah-ramah, makanannya juga enak, semuanya pokoknya menyenangkan selama di Tegalwaru. Terima kasih sudah menerima kami dengan baik dan servisnya sangat memuaskan. Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru ini adalah tempat yang tepat gitu ya untuk bisa mencari inspirasi bisnis. Ya, karena kita ada lebih dari 35 produk UKM ya berbasis home industry, dan nanti para teman-teman bisa belajar ya bagaimana memulai bisnis itu dengan memanfaatkan teras rumah, memulai bisnis dari kamar kosong begitu, memulai bisnis dari pekarangan yang tidak terpakai gitu, dan itu bisa menghasilkan uang ya. Mulailah bisnis dari hal yang sederhana, mulai bisnis dari hal yang kita sukai gitu, sehingga kita akan merasakan bahwa bisnis itu adalah suatu passion ya, sebuah gaya hidup yang sudah melekat diri kita. Ketika kita melakukannya itu sama seperti melakukan hobi, jadi nggak ada beban gitu ya. Kenapa kita selalu harus membubuhkan wisata? Karena sekarang ini memang trennya sedang orang traveling begitu ya. Dan wisata ini ada sebuah strategi kita bagaimana agar marketing kreatif tadi itu bisa mudah gitu ya untuk bisa menjangkau banyak orang.